Halo semuanya, gimana kabarnya sekarang? Balik lagi sama gue di channel ini. Nah, di video kali ini gue akan menceritakan alur cerita dari film The Negotiation yang telah rilis pada tahun 2018. The Negotiation adalah film yang diperankan oleh dua tokoh utama bernama Son Ye Jin sebagai polisi dan Hyun Bin adalah seorang bos mafia, di mana mereka berdua terlibat negosiasi dalam sebuah penyanderaan yang dilakukan oleh Hyun Bin. Nah, biar lebih seru dan gak banyak cakap tentunya, langsung saja simak alur ceritanya berikut ini. Alur cerita film ini dibuka dengan Inspektur Ha Chae-yoon yang datang ke tempat lokasi penyanderaan di Yangjae, Seoul, di mana penyanderaan ini dilakukan oleh komplotan pria berparas Asia Tenggara dengan menyandera pria dan wanita dalam sebuah rumah. Terlihat bahwa sang kapten dari apartemen kepolisian Seoul sedang melakukan negosiasi terhadap penyandera. Namun para penyandera ini menggunakan bahasa Inggris, sehingga membuat sang kapten sulit untuk memahaminya. Inspektur Ha lalu menemui sang kapten di sebuah tenda. Ia pun meminta dirinya untuk bernegosiasi. Namun sang kapten malah melarangnya karena akan segera mengirimkan pasukan SWAT ke lokasi. Inspektur Ha pun lalu memohon pada si kapten untuk memberikannya waktu 30 menit saja berbicara dengan penyandera. Inspektur Ha lalu berbicara dengan penyandera bahwa ia tidak membawa pistol atau senjata lainnya dan meminta izin kepada penyandera untuk boleh masuk ke dalam rumah. Ia pun lalu masuk ke dalam rumah dengan melihat para penyandera yang sedang menodongkan pisaunya. Para penyandera pun meminta inspektur untuk menyiapkan helikopter. Namun inspektur menjawab bahwa terdapat mobil di luar sana yang bisa mengantarmu ke helikopter. Inspektur pun meminta penyandera untuk menyerahkan si wanita itu terlebih dahulu. Dengan begitu pihak polisi bisa menyetujui permintaan mereka. Salah satu penyandera itu pun melihat siaran di TV bahwa sudah terdapat pasukan khusus di luar sana, yaitu SWAT tadi. Sang kapten lalu memerintahkan tim SWAT untuk melakukan penembakan. Saat penyandera itu tertembak, ia pun langsung membunuh sandera pria itu. Tim SWAT lalu masuk ke dalam rumah, di mana semua sandera itu telah mati di depan mata kepala si Inspektur Ha, dan para penyandera pun ditembak mati di dalam rumah itu juga. Adegan film lalu berpindah di kota Bangkok, Thailand, di mana terdapat seorang pria bernama Lee Sang Mok yang seorang reporter dibuntuti oleh para gangster, dan si reporter ini pun lalu ditangkap. Scene pun berpindah lagi di kantor departemen kepolisian. Di sini Inspektur Ha mengajukan pengunduran diri kepada sang kapten karena insiden waktu itu. Inspektur Ha lalu mengatakan bahwa ia tidak ingin melihat orang mati tepat di depan matanya lagi. Si kapten lalu menolak surat pengunduran dirinya dan memberikan lencana itu lagi pada si Inspektur Ha. Dengan begitu si kapten pun memberikan waktu cuti kepada Inspektur Ha dalam beberapa hari ini. Rekan sejawat Inspektur Ha lalu datang ke apartemen miliknya. Ia pun mengajak Inspektur Ha untuk segera ikut dengannya karena komisaris polisi Seoul ingin bertemu dengannya. Tibalah mereka di sebuah gedung tempat penanganan kasus-kasus kejahatan tingkat tinggi di negara Korea. Inspektur Ha lalu dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan untuk duduk di depan layar kaca monitor yang sudah terpasang kamera. Layaknya pembelajaran berbasis daring gitulah. Inspektur Ha lalu melihat seorang pria di dalam layar tersebut, di mana si pria ini lalu memperkenalkan dirinya yang bernama Min Tae-gu kepada inspektur. Min Tae-gu pun mulai berkenalan dengan Inspektur Ha dan menanyakan tentang ukuran yang digunakan oleh si inspektur tersebut. Si inspektur yang mengetahui bahwa siaran ini ditonton oleh semuanya lalu menutup panggilan ini. Inspektur Ha lalu meminta penjelasan tentang apa yang sedang terjadi kepada sekretaris presiden bernama Gong. Panggilan telepon pun masuk kembali kepada mereka, di mana manajer Han diminta untuk segera menjawabnya. Terlihat di dalam sebuah monitor bahwa Min Tae-gu sedang menahan salah satu sandera. Ia pun membuka penutup yang ada di kepala sandera itu, dan ternyata itu adalah Kapten Jung, atasan si Inspektur Ha tadi. Min Tae-gu yang mengira polisi sedang bercanda dengannya, lalu menodongkan pistol ke arah kepala si kapten. Inspektur Ha yang mengetahui situasi ini, lalu mengambil posisi di depan layar lagi, dan mencoba memulai perundingan dengan Min Tae-gu. Min Tae-gu pun mengatakan pada Inspektur Ha bahwa tidak sopan untuk menutup telepon begitu saja. Mengingat pertanyaan yang dilontarkan Min Tae-gu tadi, Inspektur Ha lalu menjawab tentang ukurannya yang diminta tadi.
Min Tae-gu yang mendengar jawaban itu pun mulai menyukai Inspektur H dengan gayanya. Di sini Min Tae-gu meminta jawaban jujur pada Inspektur H dengan menanyakan bahwa siapa saja yang sedang melihat percakapan ini. Inspektur H lalu menjawab bahwa terdapat manajer Han sebagai divisi investigasi, lalu komisaris polisi, dan beberapa agen monitor layar tancap. Min Tae-gu pun mengajukan pertanyaan lagi, apakah ada seorang pejabat tinggi lainnya yang sedang menyaksikan siaran ini. Inspektur H yang melihat monitor kecil di sebelah kirinya mendapat pesan untuk tidak menyebutkan nama sekretaris Gong yang hadir di sini. Entah apa alasannya, yang pasti semua akan terjawab di akhir film. Min Tae-gu pun meminta pada inspektur untuk tidak berkata bohong karena akan membuat mereka menjadi tidak akrab. Ia pun mempercayai si Inspektur H. Karena pesanan GoFood ayam gepreknya sudah datang, Min Tae-gu pun lalu menutup panggilan ini dan mau makan sebentar. Manajer Han lalu menjelaskan pada Inspektur H bahwa terdapat reporter yang sedang mengikuti sumber kriminalitas. Namun saat ini ia diculik oleh para gangster di awal tadi. Dijelaskan bahwa Min Tae-gu adalah seorang bos yang memimpin geng internasional dalam berbagai bidang kriminal, atau bisa disebut gangster Korea paling sadis, sehingga membuat geng ini berada di peringkat 1 dalam daftar buku hitam kepolisian Korea. Di mana pada 3 hari yang lalu, utusan resmi harian Daehan pergi ke Bangkok bersama Kapten Jung selaku negosiator. Dalam hal inilah yang membuat Kapten Jung ditangkap. Karena geng tersebut tidak ingin melakukan negosiasi, sekretaris presiden pun cemas dengan hal ini, karena polisi yang sudah dijadikan sandera tentu membuat masalah ini semakin serius. Kepala Angkatan Udara pun menjelaskan bahwa saat ini komplotan Min Tae-gu sedang berada di sebuah pulau, tempat yang diduduki oleh para bajak laut dan pemberontak Filipina, atau yang kita tahu di Indonesia seperti gengnya Abu Sayyaf gitulah di Filipina. Hal inilah yang membuat pihak militer Angkatan Udara sulit ke pulau ini karena terdapat negara Thailand, Malaysia, beserta Indonesia yang memiliki kontrol terhadap wilayah tersebut. Dengan ini pihak militer Korea akan melakukan misi penyelamatan bersama pemerintah Thailand, karena secara resmi wilayah ini berada di teritorial Thailand. Disinilah Inspektur H diminta untuk bisa mengulur waktu, supaya pasukan khusus bisa masuk ke dalam pulau tersebut. Inspektur H lalu bertanya, berapa lama lagi waktu yang tersisa dalam misi ini? Komisaris polisi pun menjawab bahwa kita membutuhkan waktu 14 jam mulai dari sekarang. Inspektur H lalu mengidentifikasi tentang biodata Min Tae-gu, di mana Min Tae-gu adalah seorang berkeluarga negaraan asing dengan identitas yang didapatkan dari imigrasi Inggris. Min Tae-gu juga tidak memiliki profil keluarga yang lengkap. Saat ini ia sudah berstatus sebagai anak yatim piatu. Dengan begitu profil keluarganya sangat minim untuk dicari. Rekan Inspektur H lalu mengatakan bahwa situasi sekarang ini bukanlah semacam penyanderaan, di mana biasanya apabila ada kasus penyanderaan, mereka akan meminta semacam imbalan. Tetapi di situasi non-penyanderaan ini, si pelaku malah hanya ingin meluapkan kemarahannya saja. Mereka pun mendapatkan panggilan dari Min Tae-gu. Inspektur H lalu menyapa Min Tae-gu dengan sangat ramah. Min Tae-gu lalu bertanya pada inspektur, bagaimana akhir dari situasi ini? Inspektur pun menjawab bahwa ini akan menjadi akhir dari happy ending. Inspektur H yang melihat Min Tae-gu menyiksa Kapten Jung lalu mengatakan pada Min Tae-gu, apa yang saat ini kau inginkan? Min Tae-gu pun meminta untuk menghadirkan CEO harian Daehan yang bernama Yoon Dong-hun. Inspektur pun mengatakan bahwa saat ini kami tidak tahu ia berada di mana. Mustahil untuk mencarinya di tengah kemacetan Seoul. Min Tae-gu pun menjawab, kirimkanlah helikopter. Benar juga sih Pak Min. Min Tae-gu pun dipertemukan dengan CEO Daehan. Di sini Min Tae-gu bertanya pada CEO, apa tulisan tereksklusif milik reporter Lee? CEO pun menjawab semua isi tulisan reporter Lee yang paling booming di tahun-tahun sebelumnya. Min Tae-gu yang cukup pintar lalu mengatakan bahwa kau tidak membacanya, tetapi menghafalnya. Min Tae-gu pun menaruh rasa curiga dengan mengatakan, siapakah yang menyiapkan jawaban ini? Bahwa engkau akan ditanyai tentang hal tersebut. Seketika itu sang CEO sedikit tertunduk dan gugup dengan pernyataan Min Tae-gu. Min Tae-gu lalu mengambil pistolnya dan menyuruh CEO Yoon untuk berdiri. Saat Min Tae-gu melihat pakaian CEO Yoon, Min Tae-gu langsung mengetahui bahwa CEO Yoon masih asik bermain golf di saat karyawannya disandra. CEO macam apa ini? Min Tae-gu langsung mengatakan bahwa reporter Lee sebenarnya bukanlah karyawanmu. CEO Yoon pun terdiam, dan seketika itu panggilan langsung diambil alih oleh Bapak Komisaris Polisi. Melihat hal itu, Min Tae-gu pun lalu marah pada komisaris untuk memintanya tidak ikut campur dulu. Dengan itu Min Tae-gu lalu menodongkan pistol ke kepala reporter Lee supaya CEO Yoon mau menjawab apakah benar reporter Lee karyawanmu atau bukan. Sang CEO yang terdesak lalu mengatakan bukan.
Min Tae-gu lalu menyuruh Inspektur H untuk duduk. Seketika itu Min Tae-gu pun langsung menembak kepala Kapten Jung. Inspektur H dan semua orang yang menyaksikan lalu terdiam. Inspektur H lalu menanyakan pada komisaris, siapa sebenarnya Lee Sang-mok atau reporter Lee tersebut. Namun si komisaris tidak menjawabnya dan menggantikan Inspektur H dengan 2 orang pria yang akan menjadi negosiator. Dan tidak hanya itu, manajer Han selaku kepala investigasi pun diganti dengan tim yang baru. Di mobil, manajer Han pun menceritakan pada mereka berdua bahwa Lee Sang-mok adalah seorang agen hitam dari Badan Intelijen Negara yang dikirim untuk memata-matai Min Tae-gu sebagai penjual senjata ilegal. Sampai sini mereka pun belum mengetahui apa motif yang dilakukan oleh Min Tae-gu.